Shalom, saudara yang berbahagia dan disayang Tuhan Yesus. Saat ini saya akan sampaikan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara, apakah kedatangan Tuhan itu betul-betul merupakan sesuatu yang mengerikan? Banyak orang yang tidak tahu itu betul, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kepada orang-orang khusus kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri, saudaraku, tetapi dia akan datang sebagai mempelai pria yang memberitahu kepada mempelai wanitanya. Saudara, dalam Matius pasal 24 ayat 37 dan selanjutnya di sana digambarkan bahwa kedatangan Tuhan itu, kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus itu seperti zaman Nuh. Saudara, kita akan membaca. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, ini Nuh tahu tidak tentang datangnya air bah, bencana banjir yang sifatnya ini universal, saudaraku. Ini bukan banjir tingkat kabupaten, bukan banjir tingkat lokal satu negara, tapi ini meliputi seluruh dunia. Saudara, Nuh tahu tidak? Nuh tahu, saudaraku. Yang tidak tahu adalah mereka yang berada di luar rencana Tuhan pada saat itu. Mereka yang tidak ikut membangun bahtera pada saat itu. Karena Nuh tahu, saudaraku, oleh karena itu dia membuat bahtera, diperintah oleh Tuhan untuk siap-siap bikin bahtera. Saudara, jemaat-jemaat Kristen akhir zaman yang disebut sebagai mempelai wanita anak domba Allah, ini juga akan mendapatkan perlakuan sama, saudaraku, seperti ketika zaman Nuh, saudaraku. Di sini dikatakan, sebab sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, jadi Nuh tahu, saudaraku, kedatangan air bah itu, saudaraku, kedatangan bencana massal yang akan melanda seluruh muka bumi. Oleh karena itu Tuhan perintahkan membuat bahtera. Demikian pula, saudaraku, kita di akhir zaman, saudaraku, karena kita, saudaraku, terprogram menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Lewat pembukaan rahasia kitab Wahyu, kita diajak membangun bahtera. Sekalipun untuk hari H kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu nanti hanya dikatakan, saudaraku, pada satu ketika. Saudaraku, ketika masanya sudah betul-betul, saudaraku, akan terjadi. Saudara, Nuh ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7, saudara, kalau membaca di sana, Nuh itu tahu 7 hari sebelum air bah itu menenggelamkan seluruh muka bumi, membinasakan semua manusia, bahkan juga, saudaraku, hewan-hewan yang tidak ikut dibawa ke dalam bahtera. Juga tumbuh-tumbuhan, mungkin ada yang mati juga pada saat itu karena banjir ini bersifat dunia.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Nuh ini tahu kapan saatnya banjir besar air bah itu akan menenggelamkan semua manusia. Yang tidak tahu siapa, saudaraku? Yang tidak tahu mereka yang tidak ikut membangun bahtera. Mereka tidak percaya, mereka mengolok-olok, saudaraku, tidak ikut membangun bahtera. Tuhan katakan kalau di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, saudaraku, ayat 2-4, saudaraku, ini orang-orang yang kecolongan, yang menjumpai datangnya Tuhan itu seperti pencuri, itu adalah mereka yang hidup dalam kegelapan. Artinya adalah orang-orang yang tidak dewasa rohani, tidak membangun bahtera keselamatan, tidak memahami rencana Allah di akhir zaman. Mereka terkejut. Tetapi bagi mereka yang tahu rencana Tuhan, pembukaan rahasia dalam kitab Wahyu, saudaraku, ini bahtera, saudaraku. Rencana Tuhan, detail kronologis tentang kitab Wahyu, munculnya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar di awal dari kegenapan kitab Wahyu. 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan itu, saudaraku. Itu, saudaraku, Tuhan Yesus tampil sebagai imam besar. Kemudian dia memegang 7 bintang. Artinya dia memakai 7 orang hamba Tuhan untuk menjadi pelaksana api kegerakan akhir zaman. Saudara, kalau dulu itu Nuh itu diberitahu 7 hari sebelum air bah itu terjadi, saudaraku. Tetapi nanti mempelai wanita anak domba Allah akan paham 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu akan ada satu kegerakan kitab Wahyu, kegerakan yang besar yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang tampil sebagai imam besar. Ibaratnya begitu, saudaraku, dia siap menjadi jurumudi dari bahtera kegerakan ini. Dan arsitek-arsitek yang membangun bahtera keselamatan akhir zaman ini adalah tokoh-tokoh yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, bintang itu hamba-hamba Tuhan yang memberi petunjuk kepada orang banyak. Saudaraku, bintang itu merupakan petunjuk, hamba-hamba Tuhan yang memberi petunjuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kembali pada topik, saudaraku, bahwa seperti pada zaman Nuh, kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, dia tidak datang seperti pencuri. Ingat baik-baik ini, saudaraku, kepada mempelainya itu dia tidak datang seperti pencuri, tetapi seperti mempelai pria. Pernah saya sampaikan kalau seorang mempelai pria itu akan memberitahu kapan dia datang kepada mempelai wanitanya meskipun tengah malam, meskipun dini hari. Mempelai pria itu akan kasih tahu. Saudara, kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 2-4. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Amin, saudara. Tapi kepada kamu yang terpilih menjadi mempelai wanita anak domba Allah, kamu yang seperti Nuh dan keluarganya, yang membangun bahtera keselamatan, memahami rencana Tuhan di akhir zaman ini dengan benar, detail kronologis kejadian-kejadian di akhir zaman ini dengan benar, sudah akan diselamatkan, saudaraku. Kegerakan kitab Wahyu, dengan kita memahami kejadian-kejadian yang terjadi, saudaraku, yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu, kita memahami rahasia kitab Wahyu dengan benar, saudaraku, kita membangun bahtera keselamatan itu yang nanti akan menyelamatkan kita saat Tuhan Yesus Kristus datang. Yang tidak ikut membangun bahtera, saudaraku, yang tidak memahami berita kitab Wahyu,
rahasia kitab Wahyu ini dengan benar, mereka nasibnya akan seperti orang-orang yang kecurian. Saudaraku, bingung, menebak-nebak saja. Pokoknya siap, ya siap, rajin sembahyang, rajin begini. Saudaraku, tidak seperti itu, saudaraku. Nuh itu diberi satu perintah detail untuk membangun bahtera. Bahteranya pada saat itu panjangnya 300 hasta, kemudian lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Jadi detail. Kalau kita ingin selamat di akhir zaman, kemudian saat Tuhan Yesus Kristus datang, kita diangkat hidup-hidup, kita diberitahu rahasia detailnya juga. Tidak awang-awangan, saudaraku, tidak ngawur, tidak kira-kira. Saudaraku, tapi ada detailnya. Nuh itu untuk selamat, saudaraku, dia harus membangun bahtera yang detail. Kita di akhir zaman, untuk memperoleh saudaraku keselamatan, kita diubahkan dalam sekejap mata. 1 Korintus 15 itu. Saudaraku, saat Tuhan datang kita diangkat hidup-hidup dan tidak mengalami kematian tubuh, saudaraku. Ini ada detailnya, saudaraku. Kronologis kitab Wahyu, pemberitaan kitab Wahyu yang benar ini ada detail kronologisnya. Dan kalau kita memahami hal ini, saudaraku, kita melakukan kitab Wahyu pasal 1, berbahagialah ia yang membacakan, yang mendengarkan dan melakukan apa yang ada di dalam kitab ini, karena waktunya sudah dekat, saudaraku. Saudaraku, jadi kalau Nuh itu diberi perintah detail supaya dia selamat dari bahaya air bah itu, saudaraku, maka di akhir zaman, saudaraku, hamba-hamba Tuhan melalui, saudaraku, hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar, Wahyu pasal 1 ayat 16, saudaraku, Tuhan itu memberikan satu rahasia detail tentang kitab Wahyu. Detail kronologisnya, bagaimana nanti terjadi penyucian terhadap gereja-gereja di seluruh penjuru bumi. Kemudian bagaimana nanti terjadi, saudaraku, kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Kemudian bagaimana terjadinya nanti penghukuman 7 meterai. Itu posisinya di mana? Kemudian terjadinya penghukuman 7 sangkakala. Itu posisinya di mana? Kemudian terjadinya penghukuman 7 cawan murka Allah. Itu posisinya di mana? Dan gereja, jemaat-jemaat terpilih sedang di mana? Sedang melakukan apa? Semuanya detail, saudaraku. Perang dunia ketiga itu nanti di mana, saudaraku? Di dalam 7 tahun terakhir ini semuanya dijabarkan detail. Seperti bahtera yang dibangun oleh Nuh itu detail. Nuh tidak ngawur membangun bahtera itu. Waton bangun-bangunnya dewe. Tidak, saudaraku, tapi begitu detail. Imam besar agung kita Tuhan Yesus Kristus yang tampil dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, saudaraku. Untuk menyelamatkan mempelainya, dia, saudaraku, memberitakan perintah yang detail. Dia membukakan rahasia detail tentang apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman melalui hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Berulang kali saya sampaikan ini, 7 bintang ini saat ini sudah ada. 4 di antaranya berasal dari Indonesia, dan yang 3 ini berasal dari luar negeri, saudaraku. Saudara hamba-hamba Tuhan yang di luar negeri, jemaat-jemaat Indonesia yang di luar negeri, beritakan ini kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat-jemaat di luar negeri, saudaraku. Mereka harus mendengar kegerakan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi perintah detail untuk supaya kita selamat dari bencana-bencana akhir zaman, saudaraku. Ini ada perintah detailnya, yaitu rahasia kitab Wahyu yang terbuka dengan jelas dari pasal 1 sampai dengan yang terakhir, saudaraku. Bagaimana jalannya, saudaraku, jemaat-jemaat itu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Alur yang harus ditempuhnya seperti apa? Penyucian, pendamaian yang terjadi di dalam kegerakan kitab Wahyu itu seperti apa? Saudaraku, kemudian kegerakan kuda putih itu seperti apa untuk menjangkau bangsa Israel? Kegerakan kuda putih itu bukan antikris.
Kegerakan kuda putih itu Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kegerakannya hamba-hamba Tuhan untuk menjangkau Israel, mempertobatkan Israel yang sampai saat ini sebagian besar belum percaya Yesus. Sampai nanti terjangkau dan sejumlah bilangan yang ditentukan oleh Tuhan yang secara harafiah di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 disebut sebagai 144.000 orang dari suku Israel dimeteraikan itu hasil kerja dari kegerakan kuda putih. Saudaraku, kemudian nanti saudaraku, bagaimana terjadinya kesatuan gereja Tuhan saat gereja menyembah dalam roh dan kebenaran dari seluruh penjuru bumi. Ini yang disebut dengan masa kandungan gereja Tuhan. Kemudian bagaimana nanti saat munculnya tanda 666, saudaraku, sudah nggak akan bingung lagi, nggak akan nebak-nebak lagi. Wah ini vaksin, wah ini saudaraku chip, wah ini bentuknya mungkin satu teknologi-teknologi yang saudara menebak-nebak. Nggak akan bisa, saudaraku. Kitab Wahyu ini rencananya Tuhan. Sekalipun para pakar, para ahli itu, saudaraku, mereka merencanakan mau bikin tanda 666. Kalau belum waktunya Tuhan, saudaraku, itu tidak akan terjadi. Misalkan ada pakar dari Amerika, saudaraku, orang pinter, orang kaya yang ingin menciptakan tanda 666 diberlakukan ke seluruh dunia, saudaraku. Dunia ini nggak cuma Amerika, ada Rusia juga, saudaraku, yang besar. Ada China, ada Eropa. Mereka belum tentu mau, mereka juga punya nuklir, saudaraku. Uni Soviet atau Rusia itu punya nuklir. Cina juga punya nuklir, jadi nggak bisa sembarangan. Misalkan Amerika karena dijuluki negara adik kuasa, kemudian mau bikin semacam, nggak bisa, saudaraku. Kalau belum rencana Tuhan, itu tanda 666 itu nggak akan jadi. Jadi saudara tenang. Isu mengenai vaksin dan lain sebagainya, saudara tenang. Saudara, semuanya nanti itu akan ada detail kronologisnya. Sekarang kita sampai di mana, saudara, kita tahu, saudaraku. Nanti pada awal masuk dari 7 tahun terakhir itu ada tanda dulu, saudaraku. Tandanya itu, saudaraku, tampilnya pelayanan imam besar agung yang dahsyat. Dengan dia mengutus hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan, imam besar, Wahyu pasal 1 ayat 16. Itu tandanya begitu dahsyat. Seperti saya sampaikan, kalau dulu kegerakan hujan awal rasul-rasul itu mujizat-mujizat besar. Saudaraku, Paulus itu, saudaraku, kainnya, sapu tangannya, gombalnya itu, saudaraku, bisa sembuhkan orang. Orang ditumpangi sapu tangannya itu bisa sembuh sakit penyakitnya, roh jahat keluar. Petrus itu berjalan, saudaraku, orang-orang yang kena bayangannya sembuh. Saudara, kalau nanti ada tanda seperti ini, saudara perhatikan baik-baik. Melalui kuasa Allah yang dahsyat. Kalau dulu itu Petrus berjalan bayangannya saja, saudaraku. Tapi nanti di akhir zaman itu Roh Kudus dicurahkan double porsi. Lebih dahsyat dari itu. Kalau Petrus itu bayangannya mungkin nanti lewat tatap matanya saja sudah bisa sembuhkan orang. Sudah melihat khotbah saya misalkan saat dipilih Tuhan begitu, saudaraku, sudah melihat lewat khotbah saja, saudaraku, ada transfer kekuatan, saudara, yang sakit disembuhkan luar biasa. Saudaraku, karena yang harus kita jamah, yang harus kita sembuhkan, yang harus kita pulihkan, yang harus kita satukan, kita kuduskan itu ratusan ribu, bahkan jutaan, puluhan juta jemaat-jemaat Kristen akhir zaman. Kalau pelayanan kita terlalu konvensional seperti zaman Petrus dahulu, saudaraku, nanti kita tidak akan bisa menjangkau seluruh bumi. Kesuwen, saudaraku, nanti harus bagi-bagi sapu tangan, saudaraku. Seperti Paulus dulu, saudaraku, bagi-bagi sapu tangan. Nah, nanti bisa habis nanti kainnya, bajunya diminta sekalian, saudaraku, untuk ditumpahkan ke orang. Kalau harus menjalani setiap orang, kemudian orang menunggu bayangannya Petrus lewat, saudaraku, nanti kesuwen. Dunia itu luas sekali, jutaan orang yang akan kita selamatkan, saudaraku.
kegerakan akhir zaman akan dahsyat sekali. Lihat mata saya, nanti begitu saudaraku kurang lebihnya. Tatap mata saya. Dalam nama Yesus, engkau disembuhkan dari penyakitmu. Dalam nama Yesus engkau diberkati. Terjadilah seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, saudaraku, nanti itu awal dari kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan juga mulutnya nanti, saudaraku, berpengaruh kepada alam raya, kepada gempa bumi, kepada meteor-meteor yang jatuh. Saudaraku, setiap ucapan nubuatnya nanti digenapi dengan luar biasa, saudara. Maka itu tanda masuk dari pelayanan imam besar di akhir zaman. Kalau itu sudah terjadi, saudara harus siap-siap seperti Nuh. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Nuh tadi diberitahu harinya itu 7 hari sebelum air bah itu terjadi. Saudara, tapi di dalam kitab Wahyu ini, Tuhan Yesus Kristus akan tampil sebagai imam besar itu 7 tahun terakhir sebelum kedatangannya di awan-awan. Dia tampil sebagai imam besar yang memimpin. Saudara, Ibrani katakan kita memiliki imam besar yang demikian luar biasa, yang melintasi semua langit. Saudaraku, dan imamat dari penyucian yang dilakukan oleh imam besar itu diberikan kepada hambanya yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar. Wahyu pasal 1 ayat 16. Jadi Tuhan tampil sebagai imam besar agung. Ini tidak kelihatan secara fisik, tetapi dia mempercayakan pelayanan imam besar agung ini kepada hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudaraku, imam besar agung kita Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, yang digambarkan dahsyat di Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Saudara baca, dahsyat sekali penampilan Tuhan di sana. Dan dia memakai tangan kanannya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung kita. Saudara, karena kedatangannya secara fisik yang akan dilihat semua orang, akan melihat di awan-awan itu adalah di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Itu bahasanya juga disebut sebagai perjamuan malam kawin anak domba Allah. Kenapa perjamuan malam kawin anak domba Allah, saudaraku? Pada saat itu, saudaraku, ini bahasa dari pengadilan kursi Kristus, bema Kristus. Saat Tuhan memberikan kursi kedudukan hadiah kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada orang-orang benar dari awal zaman hingga akhir zaman. Ada yang posisinya mempelai, ada yang posisinya sebagai undangan, saudaraku, sebagai keluarga mempelai. Ada yang posisinya sebagai saudaraku yang di pelataran atau warga kerajaan surga. Jadi ada 3 posisi ya saudaraku di dalam perjamuan malam kawin anak domba Allah. Di dalam saat Tuhan Yesus Kristus datang itu nanti akan ada 3 posisi. Yang pertama, yang paling tinggi itu mempelai, itu yang tidak mengalami kematian tubuh. Itu yang diubahkan dalam sekejap mata, yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dan selanjutnya. Itu mempelai, itu kedudukan tertinggi yang bersanding dengan Tuhan Yesus. Kemudian keluarga mempelai, ini ruang suci, saudaraku. Ini yang menempati siapa? Ini para rasul, saudaraku, nabi-nabi terdahulu, saudaraku. Mereka yang mati di dalam kekudusan, di dalam sembah, di dalam firman Tuhan, saudaraku. Itu mereka berada di ruang kudus. Kemudian yang merupakan warga kerajaan surga, saudaraku. Ini pelataran, saudara. Ini siapa? Ini semua orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Saudaraku, ini warga kerajaan surga. Mereka yang diundang di dalam perjamuan kawin anak domba Allah itu. Jadi perjamuan kawin anak domba Allah ini adalah bahasa dari pengadilan kursi Kristus atau bema Kristus. Saudaraku, tidak ada suasana kengerian. Beda dengan
pengadilan tahta putih. Saudaraku, kalau pengadilan tahta putih itu memang pengadilan, suasananya seram. Saudaraku, tapi bema Kristus, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, perjamuan malam kawin anak domba Allah, itu suasananya sukacita. Jadi saudaraku, saya beritahu saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, tidak seperti pencuri kepada mempelai wanitanya. Dia datang, dia memberitahu, saudaraku, kalau Nuh itu diberitahu 7 hari sebelum air bah. Tetapi mempelai Kristus akan diberi tanda, saudaraku, 7 tahun sebelum kedatangannya, ini akan ada pelayanan imam besar agung. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1, khususnya ayat 9 sampai 20. Imam besar agung kita, saudaraku, turun sendiri, saudaraku. Dia memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dia memimpin pembangunan bahtera keselamatan akhir zaman. Dan arsitek dari pembangunan bahtera akhir zaman ini adalah mereka yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Hamba-hamba Tuhan, bersiaplah, siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan. Jangan biarkan dirimu dalam perbuatan dosa. Sucikan, kuduskan. Kegerakan akhir zaman akan segera kita jelang bersama. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.